Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita dan masih terus bersama kami. Nih, saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Yuk kita ngebut Mas Ersu. Mau Yes, ngomongin apa hari ini? ya paling pasti ngomongin soal soal sidang ijazahnya Pak Jokowi ya, Oh karena iya. ini Hmm. makin menarik ya, karena setidaknya kan memang ada tiga peristiwa ya, ini Mbak ya. Ya. Satu, pengaduan dari TPUA, Egy Sujana dan Mhm. kawan-kawan, kemudian laporan balik dari Pak Jokowi ke Polda. Ini yang ke Egy Ya. Sujana Bareskrim ya Mbak ya. Terus ini kayak di Mhm. Polda, terus yang persidangan di Solo. Yang di Solo itu Iya. kan walaupun masuk mediasi, Pak Jokowi menolak ya untuk di mediasi ya, dia sengaja nggak hadir lagi dan supaya deadlock, jadi artinya kasusnya mau terus jalan gitu kan, Mbak. Ini Betul. rame. Ini ada pernik sedikit di situ soal bagaimana Taufik marah-marah ke Pak Mahfud. Tapi saya kira bukan itu poin kita ya. Poin kita lebih pada Hmm. persidangan itu, karena ini saya agak terkejut ketika membaca pernyataan dari dari Direktur Reskrim, Direktur Reskrim Pidana Pidana Umum ya, Iya. Pidana Umum Primum. Iya. di Barreskrim itu yang menyatakan bahwa pemeriksaan ijazah palsu itu sudah 90%, tinggal uji lab. Berarti udah Hmm. selesai dong. Dan kalau selesai, pertanyaannya apa iya mau benar ini terbukti Pak Jokowi kemudian salah, dan atau seperti apa gitu loh. Itu yang saya kira menarik sekali, Mbak Agi. Iya, iya, iya. Ini menarik banget. Karena memang tidak disebutkan, Mm-mm. dikatakan memang ada 31 saksi, tiga Mm-mm. puluh satu saksi yang sudah diperiksa, dan juga 7 ijazah pembanding, yaitu milik Ya. dari teman-teman Jokowi, Mm-mm. yaitu teman-teman di UGM, maupun teman-temannya semasa SMA. Karena yang dipersoalkan kan itu, yang dituding Mm-mm. palsu adalah ijazah S1 dan juga ijazah SMA-nya, begitu. Tapi Mm-mm. tidak disebutkan saksi yang sudah diperiksa ini siapa saja, begitu. Mm-mm. Sementara kita selama ini juga tidak mendengar bahwa orang-orang yang selama ini resah begitu ya dan sudah melakukan pengujian secara ilmiah begitu Mm-mm. melalui uji forensik, uji digital apa dan sebagainya, yaitu katakanlah itu adalah misalnya Pak Arismon Sianipar, kemudian Roy Suryo begitu ya, dan uji wajah juga secara anatomi begitu yang dilakukan oleh Dokter Tifa. Begitu, apakah juga mereka ini termasuk orang-orang yang dijadikan sebagai saksi? Itu Enggak lah. pertanyaannya kan. Enggak, Kalau langsung ya, dijawab enggak, karena mereka belum pernah diperiksa. Yang sudah diperiksa, ya. betul. Ya, Kalau seandainya pun mereka diperiksa, mereka pasti akan sudah omon-omon gitu kan, sudah ya, cerita lah. Sejauh ini kan pasti. tidak. Ya, artinya sepertinya yang diperiksa ini adalah dikatakan Pelapor, ada juga. pelapor. Yang pelapor dulu, yang paling pelapor ya, Ya, Bung Fadila. yang pelapor sudah Eh, pasti. eh, Kemudian karena datang sendiri, ini tim Bareskrim kemudian datang ke Solo dan juga datang ke Jogja, dikatakan dari apa ya, Mas Hersu, dari arsip Jogja pun juga bidang kearsipan dan apa saya lupa namanya itu dari pemerintah Jogja pun juga ada yang diperiksa, begitu ya. Terus kemudian dari perpustakaannya UGM sendiri juga dan dosen di UGM juga ada yang diperiksa, begitu juga dengan dari teman-teman Pak Jokowi. Jadi kemudian berapa jumlah jumlah dari ijazah, jumlah ijazah S1 dari teman seangkatan Pak Jokowi yang diperiksa, dan kemudian berapa jumlah teman SMA-nya yang ijazahnya itu ikut diperiksa, kita juga belum tahu. Dan dikatakan juga bahwa sekarang ini tinggal menunggu uji lapor. Nah, ini yang menarik sekali, karena sebelum ini sudah pernah ada klaim dari Pak Rismon Sianipar, yaitu ahli digital forensik yang selama ini apa sangat sangat kuat dan tegas gitu ya pada pendiriannya bahwa ini palsu begitu, dan dia tidak hanya melakukan 100, uji forensik. 100 miliar persen palsu, Mbak. Jadi bukan hanya palsu. Kan ini Oke, benar-benar gila itu. bermiliar-miliar palsu, Iya. bermiliar-miliar persen palsu begitu ya, dan dia tidak hanya melakukan uji forensik terhadap eh, apa ijazah, tapi ijazahnya kan dia tidak pegang. Jadi yang diambil adalah ijazah yang ada di media sosial. Salah satunya yaitu yang diupload oleh kader PSI sendiri yang sekarang terus saja menghindar. Sebelumnya mengatakan bahwa itu adalah fotokopi dari ijazah yang asli, begitu. Bukan fotokopi, berupa foto dari ijazah yang asli. Tapi sekarang terus menghindar, mengatakan bahwa dia tidak memiliki kopian dari ijazah yang asli.
Nah, kemudian selain itu juga berupa uji terhadap skripsi yang dilihat sendiri, dipegang sendiri di perpustakaan UGM oleh Rismon Sianipar tersebut, begitu. Jadi ini sekarang kita masih menanti dan Rismon pernah mengatakan bahwa hasil uji forensik digital forensiknya dia katanya itu sudah diketahui dan sudah pernah diuji juga oleh pihak Bareskrim. Tapi kita Oh. sejauh ini belum mendengar itu dari pihak Bareskrim ya, bahwa kami sudah menguji juga bahwa punya Rismon itu sudah ada di tangan mereka juga. Jadi ini menarik banget Mas Hersu, karena ini memang berlangsung bersamaan dengan panggilnya harusnya 4 orang ya, ada 4 orang yang dipanggil pihak terlapor Pak Jokowi. Kita tahu tanggal 30 kalau tidak salah ya, hari Rabu pekan yang lalu itu kan melakukan pelaporan tentang pencemaran nama 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 baik baik. begitu, dan itu pasti Mas Irsun emang namanya baik begitu kan. Jadi Enggak bagi. enggak ya Iya, begitu. Jadi pencemaran nama baik itu tadi dan juga fitnah katanya itu sebetulnya ada 4 Mas Ersu kan hari ya. ini yang dipanggil ya pada hari Kamis ini, tapi ternyata Bang Rizal Fadilah itu 2 hari yang lalu itu diperiksa di Hmm. Mabes Polri, artinya di Bareskrim ya, Ya untuk dan kasus yang kemudian TPUA ya, untuk yang kasus laporan iya, TPUA ya. kasus yang laporan TPUA oleh Egy Sujana. Itu Hmm. dia pulang dari sana kembali ke Bandung, memang kediamannya itu di Bandung, dan kemudian mengalami kecelakaan yaitu ditabrak sepeda motor kalau tidak salah ya. Nah, Semoga cepat ini sembuh ya Bang Rizal. Jadi enggak apa-apa kemudian kalau dia tidak soal datang. ditabraknya itu apakah betul itu baik itu accident saja atau ada itu Betul. berupa teror atau sengaja mencelakai kan itu Betul. juga jadi harus diusut juga gitu Mbak Agi. Ya. Iya, betul. Nah, yang diperiksa jadi akhirnya Kurnia ya pengacara Ya, perempuan yang sangat vokal selama ini Kurnia Tri Royani namanya ya. iya, betul. Terus selain itu juga Damai Hari Lubis ini Namanya Hari eh, Lubis. dia aktivis dan juga advokat juga sebetulnya Mas Irsu Ya, ya. TPUA juga, Dan anggota TPUA juga. TPUA juga, betul. Kemudian Rustam Effendi. Nah, jadi 3 orang ini ketika kami sedang tapping ini, kami belum mendapatkan kabar bagaimana hasil dari pemeriksaannya. Biasanya pemeriksaan seperti ini kan memang panjang sekali, lama Panjang ya. sekali. Ya, ya, ya. Dan mereka biasa, iya, kita tidak usah ceritakan, tapi kita tahulah bagaimana cara pemeriksaannya, apalagi diperiksa secara bersama-sama. Ya, ini sangat-sangat menarik, tapi saya rasa Ya. mereka ini adalah orang-orang Nah, yang berpengalaman. nah, yang menarik kan dalam kasus sebelumnya yang pengaduan TPUA itu masih ingat kan pada tanggal 15 waktu itu kan Egy Sujana itu Hmm. kan yang harusnya hadir di UGM kan dia tidak hadir ya. Betul. Ya, dan itu waktu itu Mhm. menjadi teka-teki kemana Egy Sujana tidak hadir dan kemudian bahkan Damai Mhm. Hari Lubis kan sempat bercerita kata anaknya itu sampai tanggal 16 itu masih justru masih mencari bapaknya gitu. Nah, Ya, sebelumnya kemudian Damai Hari menyatakan bahwa ini dia diperiksa, tapi diperiksa kok sampai berapa hari ada sengaja sengaja rupanya mau untuk bilang betul. sengaja untuk menghalangi Mhm. dia supaya tidak ke Jogja dan terutama ke Solo. Karena kan Solo. kemarin secara tersirat kan kita juga dari Kurnia, Ibu Kurnia ini pengacara dia menyebutkan, oh mengapa kok Mhm. Pak Prabowo, Pak Jokowi itu bersedia menemui TPUA itu karena dia pasti udah tahu Mhm. bahwa nggak ada Egy Sujana di situ. Kayak gitu waktu itu kan dia menjelaskan seperti itu Mbak Agi ya. Iya, iya, itulah faktor menariknya ya. Kemudian pilihan terhadap orang-orang yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini kan Hmm. sebetulnya TPUA itu isinya banyak kan Mas Hersu, Hmm. dan anggotanya banyak, yang sering bersuara juga banyak gitu. Tapi orang-orang yang dipilih adalah ini dan ini gitu. Jadi ya, dan pemilihannya juga saat ini yang dipanggil adalah Kurnia, terus Ibu Kurnia, kemudian ada Rustam Effendi dan satu lagi Damai Hari Lubis gitu ya. Tidak eh, nanti mungkin secara secara bergelombang ya, baru kemudian ada Egy Sujana, Dokter Tifa dan Roy Suryo, Rismon Sianipar, kan sebetulnya itu nama-nama yang diungkap oleh kuasa hukum dari Jokowi ketika Hmm. itu. Hmm. Malah yang double RS Roy Suryo dan Rismon Sianipar ini disebut terlebih dahulu, tapi Hmm. ternyata untuk pemeriksaan ini ternyata yang lain dulu begitu yang dipanggil. Ini kan juga merupakan strategi dalam hal ini, dan kita juga bertanya ya Mas Hersu, ini waktunya begitu bersamaan gitu. Dari Polda Metro Jaya hanya hanya dalam waktu 1 pekan saja sejak dilaporkan oleh
Pak Jokowi pada tanggal 30 April, kemudian hari Kamis ini gitu, sekitar 8 hari kemudian sudah diproses. Yang tentunya dalam sepekan itu kan juga secara rigid saya rasa ya itu terus dilakukan Ya, penyelidikan ya, begitu. Dan bersamaan waktunya juga dengan Bareskrim ini ya. bertindak. Ini memang Bareskrim Kan sudah bekerja artinya ya gitu. udah lama kalau Bareskrim ini Mbak laporannya kan tahun 2024 dan kemudian bulan yang lalu mereka baru menambah anu lagi kan menambah alat buktinya, diminta untuk menambah alat buktinya dan distorkan dan kenapa baru sekarang juga diperiksa. Tapi tadi yang saya agak terkejut disebutkan bahwa sudah 90% eh, apa Betul. selesai ya, sudah selesai tinggal uji lab saja gitu ya. Jadi mesti memang ini jangan dibeda-bedakan ya antara yang di Bareskrim itu adalah laporan dari TPUA kepada Jokowi kan gitu ya, yang jadi laporkan Jokowi. Sementara kalau yang di Polda Metro Jaya itu Jokowi yang melaporkan gitu kan, dan dia kasusnya begitu. Sementara yang di Solo itu yang menggugat adalah eh, pengacara Muhammad Taufik gitu ya. Padahal saat yang bersamaan sebenarnya juga waktu awal tanggal 24 April kemarin ada juga gugatan SMK, tapi itu kayaknya publik juga udah tahu, udah omon-omon aja itu sidang. Jadi nggak di media juga nggak dapat porsi pemberitaan yang Atensi. iya Betul. gitu. Ya karena sudah Ya, itu juga diaborsi juga ya. berlangsung. Ya, ya, ya. Mhm. Karena sudah diaborsi oleh Muhammad Taufik bahwa itu dalam rangka menyelamatkan Jokowi sebenarnya supaya nggak ada gugatan baru lagi gitu. Karena itu nanti nebis in idem. Jadi nggak boleh sebuah perkara yang sudah diputus putus nggak bersalah kemudian diajukan lagi nggak boleh kan kira-kira gitu ininya. Ada gamenya itu nebis in idem itu. Oke, jadi ini kalau kemudian dinyatakan 90% sudah hampir selesai, apa iya kemudian ini kemudian putusannya bisa bertolak belakang antara yang diputuskan Polda sama Barreskrim, katakanlah misalnya di Polda itu nanti yang bersalah orang-orang yang dilaporkan oleh Jokowi berarti ijazahnya asli, tapi kemudian sementara di Barreskrim sebaliknya, saya kira nggak mungkin seperti itu. Karena sekarang ini mulai banyak juga wacana, ini banyak sekali saya amati yang ngomong itu beberapa pakar itu Hamid Awaludin pakar hukum ya itu yang dia pernah jadi duta besar di Moskow dan kemudian ya, Ikrar Nusa Bakti ini pakar politik yang pernah jadi duta besar di Tunisia semuanya di eranya Pak Jokowi Ya. duta besar mereka itu Mhm. mencurigai justru ini kelihatannya ijazah Pak Jokowi ini sengaja diperpanjang oleh Pak Jokowi dengan target itu untuk supaya dia terus muncul di Namanya di atas. pemberitaan begitu kira. Ini berkaitan dengan algoritma lagi nih Mbak Agi. Iya ya, memang keterkenalan itu tidak eh, tidak peduli terkenal karena positif atau terkenal karena negatif, apalagi dalam hal ini kalau nanti kecenderungannya ternyata eh, lebih apa bahwa ternyata Pak Jokowi memang punya kok ijazah asli tapi memang nggak mau diperlihatkan misalnya seperti jadi seolah-olah menjadi viktimnya dalam hal ini. Nah, itu memiliki poin tersendiri di mata masyarakat karena rakyat Indonesia, warga Indonesia itu mudah Ya, sekali ya, kasihan, mudah iya sekali kan. Ya, dan cepat lupa terhadap ya. peristiwa yang lalu gitu. Melihat Pertanyaannya kalau gitu Mbak, apa targetnya apa dong kalau terus begitu? Apa Pak Jokowi lagi yang akan maju menjadi calon presiden bukan Gibran karena kalau Gibran berat gitu. targetnya salah satunya mungkin ini kan masih kalau kita melihat bisa berbagai kemungkinan itu terjadi. Pak Jokowi masih tetap ada kemungkinan masuk ke partai besar, entah itu yang mana gitu ya, dengan kekuatan uangnya apa dan sebagainya, kekuatan oligarki di belakangnya, pendukungnya dan sebagainya gitu. Tapi juga ada kemungkinan ini membentuk partai baru, apalagi Iya, 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 PSI iya. akan berkongres apa dan sebagainya. Dan itu tentunya membutuhkan banyak sekali simpatisan, membutuhkan banyak Ah, sekali suara, gitu kan. Dan orang-orang yang maaf saja mudah sekali terkelabui begitu dengan tanpa melihat berbagai macam, tanpa melihat prestasi Jokowi yang mewariskan banyak keburukan seusai masa pemerintahannya, tapi itu bisa tertutupi dengan rasa kasihan melihat Pak Jokowi itu terzolimi, Kuyo-kuyo, di melihat dia kuyo-kuyo kalau orang Jawa Iya, bilangnya ya. setiap hari harus tampil, harus menjawab pertanyaan yang seharusnya sudah bisa beristirahat dengan tenang, dengan nyaman, ngomong cucu. Padahal di balik itu kita melihat dengan dia tiap muncul, tiap hari muncul, Nikmati ya memberikan justru ya. Pak Jokowi malah menikmati kan sebenarnya. itu Justru menikmati. kalau Pak Bahkan Jokowi nggak muncul lebih kasihan kita ya saya kira gitu ya Mbak Aki ya.
Betul, sampai ke sarapan saja diikuti. Kok sampai wartawan itu bisa bisa tahu dia sarapan kemana sampai sekian banyak ya? Artinya kan ya diberitahu dia sarapannya di mana, bukan sesuatu yang rahasia. Mungkin kita mencari tahu Pak SBY sarapan di mana ya di Pacitan gitu. Mungkin kita Susah. nanya-nanya ke orang begitu Ya, ya. apalagi Bu Tapi Mega, repot apalagi lagi. Bu Mega naik mobil mau kemana tuh gitu. Tapi kalau Hmm. Pak Jokowi kan iya mau ke sana gitu. Saya mau ke Iya. sana. Jadi memang ini dikondisikan, terkondisikan gitu ya. Nah, kita kembali lagi Mas Ersu itu yang ke sidang yang di apa Tuh. memang diminta deadlock oleh Pak Jokowi itu juga menarik begitu. Ah, Jadi ah. memang tim dari Jokowi ini menginginkan agar sidang yang ada di Surakarta, yaitu gugatan dari Pak Muhammad Taufik, Hmm. itu deadlock begitu. Hmm. Hmm. Jadi kenapa deadlock ya? Karena dia kekeh memang tetap tidak mau memperlihatkan ijazah aslinya. Hmm. Yang bagi Muhammad Taufik ini adalah sesuatu yang aneh begitu ya. Tuh kan Dan katanya Jokowi waktu itu dia hanya mau menunjukkan atas perintah dari hakim di persidangan. Katanya kan gitu waktu itu. Gimana? iya betul. Dan kemarin juga menyatakan ketika ditanya oleh entah itu wartawan atau buzzernya sendiri saya tidak tahu begitu, tapi itu kemudian diupload di media yang memang setiap hari memberitakan tentang Jokowi dan memang ada di standby di kediaman Jokowi. Jokowinya mengatakan bahwa ya. Tapi saya ketika itu memperlihatkan itu kepada polisi karena memang diminta polisi. Jadi tidak hanya hakim Mas Hersu, kalau Pak polisi yang Hmm. minta ya akan diliatin gitu Ya. walaupun itu ketika Pak Jokowi tanggal 30 datang ke Polda Metro itu menjadi polemik loh Mas Helsu dan Ah. panjang itu polemiknya yaitu bagaimana ternyata Pak Jokowi itu datang ke pusat pelayanan masyarakat itu di loket yang tulisannya apa ya kurang lebih loket kehilangan begitulah bukan loket tapi jadi sentra pelayanan untuk pelaporan Jadi kehilangan dia di situ. melaporkan ijazahnya yang hilang gitu dan ini ada Iya kemudian dan dibuat kemudian ijazah baru gitu ya maksudnya ya. bertanya-tanya, apakah melaporkan ijazah hilang kok di situ diambilnya di syutingnya itu kan sudah jelas sangat dipersiapkan. Pak Jokowi mau datang pun juga pihak kepolisian juga pasti sudah tahu. Dan kemudian ketika keluar membawa map berwarna kuning coklat tersebut ya, ternyata mapnya itu kok diuntel-untel gitu, ditekuk. Ah, itu dia. Ya, kalau Jel. ijazah kan tidak Hmm. mungkin itu kita ijazah itu beneran kita bawa mapnya pun map yang tebal gitu supaya tidak bisa dengan tidak sengaja dia terlipat. Tapi itu sengaja dilipat. Apa betul itu sesuatu dokumen yang sekarang sedang disorot oleh jutaan warga masyarakat dan kemudian di tangan Pak Jokowi itu di di apa dilipat-lipat seperti itu gitu. Itu juga menjadi pertanyaan Mas Ersun. Ya, ya. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau kalau lanjut ke persidangan nanti apakah nanti juga akan datang Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. Ya. Pak yang lain Pak. Yang di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli yang kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas semua kita bawa. Nah, ini kalau soal apa ijazah yang di Solo itu kan yang dipersoalkan itu bukan ijazah sarjananya ya, ijazah SMA-nya ya. Karena Dua-duanya Mas Ersun. Hah? Enggak, tapi Dua-duanya. ya tapi kan dasarnya ijazah SMA-nya karena kalau dia menggunakan SMA 6 itu kan berarti ijazah sarjananya itu berarti palsu, enggak sah karena kan pada waktu Iya. itu belum ada SMA 6 yang ada SMPP kan itu dasar logika yang dari disampaikan oleh Hmm. Taufiknya kan seperti itu lagi. Betul, betul, betul. Jadi ada 4 tergugat yaitu UGM, SMA 6 dan kemudian Jokowi dan Rektor UGM kalau tidak salah itu ya.
Dan ini menarik sekali karena ketika dari pihak kuasa hukum Jokowi itu memang mengatakan kepada mediator, yaitu dalam hal ini sidang atau hakim, mengatakan bahwa mereka tidak akan memperlihatkan ijazah asli dan meminta untuk deadlock. Jadi sengaja begitu. Nah, ini ada komentar menarik juga dari Pak Muhammad Taufik yang dia mengatakan, ya ini sesuatu yang sangat misterius. Ini kan ijazah itu nggak bisa dipakai untuk apa ya, misalnya untuk kita kredit atau disalahgunakan untuk hal seperti itu tidak ada begitu. Tapi kalau KTP itu malah bisa digunakan untuk sesuatu yang buruk begitu. Jadi bahkan dia juga mengatakan dan saya juga setuju nih kalau yang ini kalimat Pak Taufik dia mengatakan dia ingat pada sebuah acara seminar di UII Universitas Islam Indonesia tahun 2013 ketika itu Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan moderatornya Rosi ketika itu ada juga Pak Syafi'i Ma'arif, Buya Syafi'i yang sudah almarhum, dan kemudian juga ada Pak Mahfud MD. Dan ditanya oleh Pak oleh Pak Maruf, oleh Pak Syafi'i Tapi Ma'arif Marif, yang Syafi'i Ma'arif sebelumnya dia memberikan pernyataan bahwa sebaiknya kalau menjadi calon presiden itu IPK-nya tidak di bawah 3. Nah, ini saja sudah sebetulnya menolak. Kita waktu itu belum tahu ya berapa IPK Jokowi. Dan kemudian ditanya kepada Mahfud MD berapa IPK-nya dan Pak Mahfud mengatakan dia kan alumni dari UII ya, baru S2-nya dia di UGM. Dia mengatakan IPK saya ketika itu 3,8 gitu. Dan Pak Jokowi saya 2 saja tidak ada. Dia mengatakan demikian. bahasanya Entah dua itu tidak ada ya, maksudnya gitu ya. iya, IPK-nya bukan 2 koma ya, tapi IPK-nya ya saya sih 2 saja tidak ada. Entah itu dalam bercanda atau tidak, tapi itu tidak pernah diklarifikasi lagi. Berapa IPK dari Pak Jokowi? Nah, kalau Sampai sekarang IPK-nya juga nggak sampai 2 ya nggak, dia nggak lulus. nggak mungkin lulus. Iya, Iya, itu yang dikatakan oleh Pak Taufik begitu ya. Kalau tidak sampai 2 ya tidak mungkin lulus ya. Artinya memang ada kemungkinan begitu. ya, oke. Kuliah tapi bisa jadi tidak lulus. Itu salah satu kemungkinannya, dugaannya begitu. Ya menurut saya makin misteri ya. Wajar kalau masyarakat mempertanyakan sesungguhnya Pak Jokowi ini memiliki ijazah atau tidak begitu. Karena sejelek-jeleknya kalau Universitas Gadjah Mada itu perguruan tinggi bagus, sejelek-jeleknya loh. Kalau saya alumni UNS di mana-mana saya mengatakan saya ngajar di Unisula, tapi saya alumni UNS kan begitu bangga, apalagi Universitas Gadjah Mada. Lagian seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum saya ini kan simpel ya. Kalau orang di jalan dicegat kendaraannya itu dilengkapi syarat atau enggak, tinggal tunjukkan STNK kan begitu. Kan enggak perlu saya ngomong wah ini STNK, teman saya. STNK saya dibawa pengacara saya. Kalau enggak percaya silahkan cari pengacara, kan bukan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Pak Jokowi tidak hadir dan tidak menunjukkan ijazah, justru ini jadi presiden buruk. Kenapa? Karena pada akhirnya orang akan mengatakan sekolah itu tidak penting karena sekolah ijazahnya saja dirahasiakan. Dan yang ketiga, kenapa masyarakat gampang meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah? Karena sepertinya pernyataan Pak Jokowi itu menunjukkan dia tidak pernah sekolah. Contohnya waktu seminar di UII ya, ada Prof Mahfud ditanya oleh moderator, Pak Mahfud berapa IP-nya? IPK saya 3,8, Pak Jokowi 2, kalau beliau sekolah benar tidak berani ngomong seperti itu. Karena nggak mungkin lulus. Jadi justru aneh kalau IP-nya di bawah 2 kok punya ijazah, aneh. Ini memang banyak misterinya ya sekali, dan saya sih hakul yakin meskipun nanti udah ada putusannya begitu ya, entah putusannya seperti apa, ini masih akan terus jadi misteri yang enggak, salah satu misteri terbesar bangsa Indonesia. Gitu. Sangat Mas Ersu, Iya. karena apa? Karena misalnya dari Pak Taufik, dia memiliki saksi sendiri yang Yes. belum tentu saksi dia ini yang diperiksa oleh Bareskrim, Yes. begitu kan? Hmm. Nah, saksi ini yakin dia memperlihatkan ijazah SMA 6-nya yang menurut dia berbeda dengan Jokowi, padahal dia satu angkatan dengan Jokowi. Nah, ini saja sudah menjadi polemik, Yes. walaupun nanti ada keputusan, tapi kalau seandainya keputusannya Akan itu panjang inilah ya, akan pasti panjang akan ceritanya. panjang, tetap Yes. menjadi misteri. Oke, Mbak Agi, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi esok. Kami mohon pamit ya. Saya Heru bin Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.